1. Peradaban Mesopotamia. Kata Mesopotamia dalam bahasa Yunani berasal dari kata mesos yang artinya tengah atau di antara dan potamos yang artinya sungai. Secara harfiah, Mesopotamia berarti di antara sungai-sungai. Herodotus menyebut Mesopotamia sebagai daratan yang terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Kondisi lingkungan. Sebagian besar wilayah di sekitar Mesopotamia berupa gurun pasir, seperti gurun Nafud dan Hamad. Saat musim hujan, Sungai Eufrat dan Tigris sering menimbulkan banjir dan lumpur yang diluapkan kedua sungai tersebut menyebabkan tanah di Mesopotamia subur. Hal itu mendorong bangsa Sumeria bermigrasi ke Mesopotamia. Di sana mereka membangun kota yang besar dan kokoh seperti kita, Ur, Uruk, Lagash, dan Nippur. Panjang Sungai Tigris mencapai 2.045 km dan panjang Sungai Eufrat 2.800. 15 kilometer membentuk daerah pertanian yang subur membentang dari Laut Tengah sampai ke Teluk Persia. Oleh karena itu, daerah itu sering dijuluki dengan istilah The Fertile Crescent, daerah bulan sabit yang subur. Untuk melindungi diri dari bangsa-bangsa lain, bangsa Sumeria membangun benteng yang di luarnya diberi parit-parit lebar yang dialiri air. B. Pemerintahan 1. Bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang merintis peradaban Mesopotamia dan penduduk asli daerah Mesopotamia. Sekitar tahun 5300 sebelum Masehi, bangsa Sumeria masuk ke Mesopotamia melalui Iran. Angka tersebut menunjukkan periode pradinasti yang dikenal dengan periode Ubaid. Sejak periode Uruk 4000 sampai 3100 sebelum Masehi dan periode Jemdet Nasr 3100 sampai 2900 sebelum Masehi, bangsa Sumeria sudah mengenal peradaban dengan dikembangkannya tulisan cuneiform. Ubaid, Uruk, dan Jemdet Nasr merupakan nama kota dan situs Irak sekarang, tempat ditemukannya hasil-hasil budaya peninggalan bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria mengenal banyak dewa seperti Dewa Anu, Dewa Uruk, Dewa Enlil atau Hiper, Dewa Ea atau Eridu. Tempat untuk memuja para dewa adalah Ziggurat. Kebudayaan bangsa Sumeria berakhir setelah tahun 2350 sebelum Masehi karena diserang bangsa Akkadia di bawah pimpinan Sargon. Dui, bangsa Akkadia. Setelah penguasaan bangsa Akkadia, wilayah Mesopotamia bagian selatan dikenal dengan sebutan Tanah Bangsa Sumeria dan Akkadia. Dalam bidang budaya, Sumeria dan Akkadia berakulturasi sehingga era ini disebut era Sumero-Akkadia. Dalam bidang bahasa, bangsa Akkadia menggantikan bahasa Sumeria sebagai bahasa utama, tetapi tetap menggunakan tulisan cuneiform dari Sumeria. Raja Sargon memerintah selama 55 tahun. Pengganti Raja Sargon adalah Rimush, Manishtusu, Naram-Sin, Sharkalishari. Pada pemerintahan Sharkalishari diwarnai kekacauan dan anarki. Sekitar tahun 2115 sebelum Masehi, bangsa Guti berhasil menundukkan kekuasaan dinasti Akkadia di Sumeria. 3. Bangsa Gulti dan bangsa Elam. Bangsa Guti berhasil menaklukkan kerajaan Akkadia pada 2115 sebelum Masehi dan berkuasa di Mesopotamia sekitar setengah abad. Meskipun kota-kota Sumeria seperti Ur, Uruk, dan Lagash tetap dibiarkan berkembang di bawah kendali mereka. Sekitar tahun 2550 sebelum Masehi, bangsa Ur berhasil mengusir Guti, menaklukkan Uruk, dan tampil sebagai penguasa baru dengan raja terkenal Urnammu. Masa pemerintahan Urnammu dikenal sebagai Sumerian Renaissance karena berhasil membangkitkan kembali kejayaan Sumeria melalui pembuatan undang-undang Urnammu, pembangunan Ziggurat, serta menghidupkan kembali bahasa dan identitas Sumeria. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama karena pada 2002 sebelum Masehi bangsa Elam dari Persia menaklukkan Ur dan menjadikan Larsa sebagai pusat pemerintahan. Tidak lama kemudian, bangsa Amori dari Suriah merebut kota-kota yang dikuasai Elam dan menjadi penguasa baru di Mesopotamia. 4. Bangsa Amori. Peradaban bangsa Amori dimulai sekitar 1894 sebelum Masehi saat Sumuabum mengembangkan kota Babylon. Puncak kejayaan terjadi di bawah Raja Hammurabi yang menaklukkan hampir seluruh Mesopotamia dan wilayah sekitarnya. Hammurabi dikenal sebagai penguasa cakap dengan sistem birokrasi, pajak, pemerintahan tersentralisasi, serta berhasil menyusun Kodeks Hammurabi berisi 280 pasal hukum. Setelah Hammurabi wafat, Babylon diserang bangsa Het dan kemudian dikuasai bangsa Kasid selama 300 tahun dengan nama baru Karanduniash, sambil mengadopsi budaya serta hukum Babilonia. Kekuasaan Kasid terus terancam oleh bangsa Elam dan Asyur. Akhirnya bangsa Asyur di bawah Raja Tukulti-Ninurta Tamarmai
1235 sebelum Masehi, menguasai Babylon dan mengembalikan takhta Mesopotamia kepada penguasa pribumi. 5. Bangsa Asyur. Kerajaan Asyur awalnya dikuasai Akkadia di bawah Sargon Agung, namun setelah Akkadia runtuh, Asyur kembali merdeka dengan pusat di utara. Ibu kotanya berkembang di Niniwe, terkenal dengan bangunan megah dan irigasi maju. Masa kejayaan Asyur terjadi pada pemerintahan Raja Tiglat-Pileser III, dilanjutkan Sargon II, lalu Sanherib yang dikenal kejam. Raja terakhir, Asurbanipal, adalah raja terpelajar yang membangun perpustakaan besar di Niniwe berisi catatan Sumeria, Akkadia, serta ilmu pengetahuan kuno. Setelah Asurbanipal wafat, Asyur melemah karena perebutan kekuasaan internal. Kondisi ini dimanfaatkan bangsa Kaldea di bawah Nabopolassar untuk menaklukkan Niniwe. Inzi Stais, bangsa Khaldea, kerajaan Babilonia, baru berdiri kembali di bawah bangsa Khaldea dan mencapai puncak kejayaan pada masa Nebukadnezar II atau Nebukadnezar Agung. Ia menaklukkan Suria, Fenisia, Israel, Filistia, Arab Utara, sebagian Asia Kecil, serta beberapa kali berperang melawan Mesir. Keberhasilan Nebukadnezar II antara lain: A. Mengalahkan bangsa Yahudi atau Israel dan bangsa di sekitarnya. B. Membuat jalan dan jembatan untuk memperlancar hubungan lalu lintas kota Babilonia. C. Membangun menara Babel, Babylon, untuk keindahan kota dan mercusuar. D. Membuat taman gantung, taman yang dibangun di atas bukit. E. Membagi khatulistiwa yang mengelilingi bumi menjadi 360 derajat. Setelahnya, Babilonia dipimpin Amel-Marduk, Neriglissar, Labashi-Marduk, dan terakhir Nabonidus. Pada 539 sebelum Masehi, Babilonia jatuh ke tangan Sirus Agung, Persia, karena lemahnya kepemimpinan Nabonidus, serta dukungan sebagian warga Babylon dan bangsa Yahudi kepada Persia. 7. Bangsa Persia dan Yunani. Sirus Agung membangun kekaisaran Persia dengan membagi wilayah menjadi satrapi, provinsi. Penerusnya, Darius I, memperkuat pemerintahan dengan membangun jalan raya dari Susa, Iran, ke Efesus, Turki, sepanjang 2.400 km dan mendirikan istana Persepolis. Darius I kalah perang melawan Yunani di Marathon. Di masa Darius III, Persia kalah dari Alexander Agung dari Makedonia dan wilayahnya, termasuk Babilonia, dikuasai Yunani. Alexander Agung mendirikan kota Seleukia dan mengambil gelar Beon Shahanshah, raja dari segala raja, serta mengadopsi adat Persia seperti proskinesis. Namun, adat ini ditinggalkan karena ditolak oleh pengikutnya. Alexander menerapkan kebijakan Helenisasi, yaitu penyebaran budaya Yunani ke wilayah jajahan, yang menghasilkan peradaban Helenistik, perpaduan budaya Yunani, Persia, dan Mesir. Setelah meninggal pada 323 sebelum Masehi di Babilonia, Kekaisaran Alexander terpecah menjadi 4 kerajaan terpisah, yaitu dinasti Ptolemeus di Mesir, Seleukia di Persia, Pergamon di Asia Kecil, dan Masedonia di Yunani. 4 kerajaan tersebut sebelum dikuasai bangsa Romawi saling bersaing berebut dominasi. Struktur masyarakat Mesopotamia. Struktur masyarakat Mesopotamia dibagi menjadi beberapa kelas sosial berikut. 1. Imam raja dan bawahannya serta para bangsawan. Dalam lapisan sosial masyarakat Mesopotamia, imam raja dan bawahannya serta para bangsawan termasuk golongan atas. 2. Pedagang dan pengrajin. Pedagang dan pengrajin termasuk dalam kelas menengah. 3. Petani, peternak, nelayan, dan pemburu. Petani, peternak, nelayan, dan pemburu merupakan kelas bawah dan tinggal di pinggiran. 4. Budak. Budak termasuk kelas bawah dan sebagian besar merupakan bekas tawanan perang. Sistem kepercayaan. Di Mesopotamia, agama dicirikan oleh beberapa hal berikut. 1. Adanya negara agama. 2. Kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian. 3. Penghormatan terhadap para pemimpin negara, penguasa, atau imam-iman karena diyakini sebagai perwujudan dewa tertentu. 4. Totemisme merupakan kepercayaan bahwa sebuah objek, binatang atau tumbuhan memiliki makna spiritual bagi sekelompok orang. 5. Antropomorfisme merupakan sistem menghubungkan karakteristik-karakteristik khas manusia ke makhluk-makhluk non-manusia. 6. Politeisme merupakan kepercayaan dan penyembahan terhadap banyak dewa. Dalam peradaban kuno, termasuk Mesopotamia, para imam memegang peranan penting sebagai pemimpin spiritual sekaligus politik. Di Sumeria,
Imam dianggap sebagai wakil dewa pelindung negara, sehingga sistem pemerintahannya disebut Imam Raja. Adapun kepercayaan terhadap dewa pelindung ini tidak hanya dilakukan oleh suku bangsa Sumeria saja, tetapi juga dilakukan oleh bangsa Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Berikut contoh dewa pelindung. 1. Asyur merupakan dewa utama kota Asyur. 2. Sin, dewa bulan merupakan pelindung negara kota Ur. 3. Marduk, semula dewa badai, tetapi kemudian menjadi dewa utama negara kota Babilon dan menjadi dewa bangsa Babilonia. 4. Anu, dewa langit, merupakan pelindung negara kota Uruk. 5. Ninurta, dewa petir dan badal, merupakan pelindung kota Lagash. 6. Utu, dewa matahari dan keadilan, merupakan pelindung negara kota Larsa. Tempat ibadah utama disebut zigurat, yaitu kuil besar dan tinggi yang dibangun untuk berdoa, serta melakukan ritual keagamaan demi memohon perlindungan dan berkat dari para dewa. Salah satu ritual penting di Mesopotamia adalah perayaan Tahun Baru, atau Akitu di Babylon, yang menandai musim tanam dan panen, serta memperingati kemenangan Dewa Marduk atas Dewi Tiamat, Dewi Kekacauan Laut Dalam. Hasil-hasil budaya 1. Tulisan cuneiform. Mesopotamia dikenal karena menemukan sistem penulisan di atas lempengan tanah liat yang disebut cuneiform, huruf paku, yang muncul sekitar tahun 300 SM. Tulisan ini umumnya ditemukan pada pahatan relief dan lempengan batu. Isi dari tulisan cuneiform mencakup madah atau himne, doa, mantra magis, surat-surat, transaksi bisnis pribadi, hukum, serta teks-teks ilmiah seperti matematika, astronomi, astrologi, obat-obatan, dan juga sastra dan puisi. 2. Seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur Mesopotamia dipengaruhi oleh penaklukan berbagai negara kota dan kerajaan. Masa Akkadia menunjukkan kemajuan seni ukir, contohnya 2 patung kepala Akkadia. Pada periode kebangkitan kembali Sumeria, muncul patung Gudea dari Lagash. Masa dinasti Babylon memperlihatkan perpaduan seni Akkadia dan Sumeria. Bangsa Kasid mewariskan kudurru, batu berisi catatan pemberian tanah, gambar dewa, isi perjanjian, kutukan, dan nama raja. Masa Babilonia baru, terutama di bawah Raja Nebukadnezar, menghasilkan bangunan megah seperti Zigurat Etemenanki, Gerbang Ishtar, dan Taman Gantung Babilonia. Masa Persia membangun Persepolis, sedangkan masa Makedonia menghasilkan bangunan bercorak Helenis. 3. Taman Gantung Babilonia PY. Taman Gantung Babilonia dibangun oleh Nebukadnezar II, cucu Raja Hammurabi sekitar tahun 600 SM. Taman dibuat sebagai hadiah untuk istrinya Amitis yang merindukan rumahnya. Wujud arsitektur taman sangat unik karena bertingkat-tingkat. Taman gantung ditanami berbagai pepohonan indah dan dilengkapi dengan sistem pengairan hingga ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah. Pengaruh peradaban Mesopotamia. Dari hasil pemikiran bangsa Sumeria muncul beberapa peranti pokok peradaban. Berikut beberapa peranti pokok peradaban bangsa Sumeria yang masih asih berpengaruh terhadap dunia hingga saat ini. 1. Sistem kalender atau penanggalan berdasarkan peredaran bulan. 2. Sistem tulisan praktis yang mengantarkan manusia memasuki zaman sejarah. 3. Perhitungan seksadesimal yang menjadi dasar hitungan per-60-an. 4. Teknologi roda yang menjadi dasar pengembangan peralatan mekanik, seperti katrol, gerobak, kereta kuda, lokomotif, dan mobil. 5. Kodeks hukum, undang-undang tertulis, yang dapat memberi jaminan keadilan bagi masyarakat. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!